Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke ini manajemen arsip aktif. Tapi untuk bagian ini kita hanya bicara elemen pendukung dari manajemen arsip aktif. Nah, elemen pendukung itu apa saja? Coba kita lihat di sini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi ada dua wilayah untuk manajemen record manajemen. Yang satu wilayah manajemen arsip aktif, ya, mulai penciptaan, penggunaan, ya, kemudian ini penciptaan terdiri dari capture, ya, registrasi, klasifikasi, penyimpanan, akses, dan pelacaan, ya. Ini begitu juga untuk manajemen arsip inaktif, ya. Ini ada pengelolaan arsip inaktif, kemudian penyusutan. Kalau permanen masuk ke lembaga kearsipan, kalau tidak mempunyai nilai guna dimusnahkan, dihancurkan. Nah, ini juga meliputi penyimpanan, akses, pelacaan, dan penyusutan. Ini untuk arsip aktif, manajemen arsip aktif, yang ini untuk manajemen arsip aktif. Jadi ini nanti kita bicarakan sendiri, ini juga kita bicarakan sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke ini manajemen arsip aktif. Elemen-elemennya itu apa saja? Nah, elemen pendukung manajemen arsip aktif, ya. Yang pertama, arsip aktif adalah sumber daya perusahaan. Jadi dia bagian dari memori satu perusahaan atau organisasi. Nah, yang kedua, merupakan sumber daya yang berharga bagi perusahaan atau organisasi. Maksudnya sumber daya adalah arsip aktif ini dapat digunakan untuk semua kepentingan kebutuhan dan kepentingan dari organisasi yang bersangkutan, misalnya untuk pengambilan keputusan, untuk referensi, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya, penyimpanan arsip aktif harus diintegrasikan dengan proses bisnis. Jadi harus dikaitkan dengan aktivitas organisasi yang bersangkutan. Nah, di sini yang disebut dengan proses bisnis itu. Jadi manajemen arsip aktif merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan organisasi yang bersangkutan. Jadi harus ada integrasi antara archive manajemen dengan record manajemen. Jadi merupakan satu sistem pengarsipan, ya, mulai dari arsip itu dicipta, ya, kemudian digunakan sampai dengan disimpan permanen. Nah, kemudian yang berikutnya harus dapat dipercaya, otentik, dan lengkap. Jadi arsip aktif harus dapat berfungsi, ya, sebagai bukti kegiatan dan proses bisnis, ya, melalui penyelenggaraan penyimpanan arsip yang baik. Nah, kemudian agar dapat diandalkan dan otentik, maka arsip aktif harus secara memadai mampu mengcapture, menangkap, dan menjelaskan, ya, tindakan organisasi sebagaimana adanya. Kemudian harus lengkap, maksudnya ia tidak hanya melestarikan isi dari arsip tersebut, termasuk juga konteks dari arsip tersebut, ya, maka juga harus lengkap dalam konteks keterkaitan dengan arsip yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan lengkap ini. Nah, kemudian elemen berikutnya yaitu harus dapat diakses. Artinya bahwa sistem pengarsipan harus bertujuan untuk membuat arsip itu tersedia dengan cepat dan mudah kepada semua staf atau kepada orang lain yang berhak untuk mengakses arsip aktif tersebut, ya. Nah, yang berikutnya, jadi tanggung jawab untuk mengcapture, mempertahankan, dan memastikan akses ke arsip aktif secara keseluruhan, ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya tanggung jawab record manager, ya, tetapi juga semua pegawai di dalam lingkup organisasi itu ikut bertanggung jawab terhadap arsip inaktif, mulai dari mengcapture, merawat, mempertahankan, dan menjamin bahwa akses arsip tersebut kepada yang berhak
itu tersedia. Jadi ini yang dimaksud dengan tanggung jawab untuk mengcapture, menangkap, mempertahankan, dan memastikan akses ke arsip aktif secara keseluruhan. Ini rumusan terbaru dari Kelvin Smith 2007 halaman 4 sampai 5. Itu ya. Jadi itu untuk elemen pendukung dari manajemen arsip aktif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.